Hello po mga kababayan. Halo teman-teman. Sawadee-ka. Xin chào các bạn. Apa kabar saudara-saudari semuanya? Selamat datang di NIA Global News bersama saya Steven, reporter Bahasa Indonesia. Siswa SMA menjadi guru bahasa Mandarin untuk mengajar siswa asing. Penduduk baru generasi kedua membuat video tentang Asia Tenggara. Vaksinasi tahap kedua di Indonesia akan segera dimulai. Penolakan terhadap vaksinasi akan dihukum. Pemandangan salju langka di Vietnam. Departemen Kepolisian Kota Tainan berinisiatif untuk memperhatikan dan mendukung penduduk baru. Siswa SMA menjadi guru bahasa Mandarin untuk siswa asing. Selama masa pandemi, tidak memungkinkan untuk pergi ke luar negeri, tetapi masih memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang asing. Sekolah Menengah Tsinghua di kota Taipei baru mengadakan acara bagaimana cara mengajar orang asing berbicara bahasa Mandarin. Pendukung siswa Taiwan menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar siswa asing bahasa Mandarin dan berkomunikasi satu sama lain. Selain menggunakan bahasa Inggris, berbagai ekspresi, bahasa tubuh, kartu kosakata, dan lain-lain juga untuk membantu pelajar asing memahami pelafalan bahasa Mandarin dan juga memungkinkan pelajar Taiwan menjalin pertemanan dengan orang asing. Mahasiswa asing juga menulis catatan kecil dalam bahasa Mandarin kepada mahasiswa Taiwan, menyatakan bahwa mereka sangat senang dapat mengadakan kegiatan pertukaran tersebut. Sekretaris Pendidikan Chang Ming-wen juga mendorong sekolah untuk membina lebih banyak siswa Taiwan untuk berinteraksi dengan siswa asing atau semua siswa baru generasi kedua untuk meningkatkan rasa hormat dan toleransi yang bersahabat terhadap kampus. Penduduk baru generasi kedua membuat video tentang Asia Tenggara. Pemerintah kota New Taipei telah mempromosikan proyek imigrasi baru generasi kedua sejak tahun 2020. Pada tahap pertama, pemerintah mengadakan proyek ini di 10 sekolah dasar, termasuk sekolah dasar Sanzi, untuk mengembangkan kegiatan klub yang sesuai dengan minat imigrasi generasi kedua, bahasa, dan budaya siswa. Sekolah dasar Sanzi bekerjasama dengan National Taiwan University of Science and Technology, atau yang biasa dikenal dengan NTUST, dan menyelenggarakan kursus bersama, kursus kreatif selebriti internet cilik, dengan tujuan membantu imigran baru generasi kedua mempelajari tentang penerapan teknologi dan membantu mereka mempelajari budaya negara asal orang tua mereka. Bisa dilihat, para siswa mengenalkan budaya negara asalnya melalui pembuatan film, sehingga mereka dapat memahami perbedaan budaya asing sambil belajar, dan juga membiarkan mereka belajar bagaimana menggunakan peralatan digital. Di antara mereka, generasi kedua Vietnam yang baru memperkenalkan spring roll Vietnam yang unik, yang umumnya dikenal sebagai lumpia Vietnam ataupun roti gulung musim semi, dengan tema menembakkan kembang api, meja makan, dan adat istiadat tradisional di Vietnam selama tahun baru. Guru relawan berasal dari Indonesia, Vietnam, Makau, dan negara lainnya. Mereka semua adalah mahasiswa yang datang ke Taiwan untuk sekolah. Oleh karena itu, mereka bisa lebih dekat dengan siswa-siswa lainnya. Tidak hanya meningkatkan minat dan efek belajar, tetapi juga menjadi peran model pembelajaran generasi kedua yang baru. Vaksinasi tahap kedua di Indonesia akan segera dimulai. Penolakan terhadap vaksinasi akan dihukum. Menyusul selesainya vaksinasi tahap pertama di Indonesia, pemerintah Indonesia mengumumkan dimulainya vaksinasi tahap kedua pada 17 Februari. Subjek vaksinasi utama adalah orang yang bekerja di bidang pelayanan publik, orang berusia di atas 60 tahun, karyawan toko pasar, praktisi terkait keamanan, dan profesional media, dengan jumlah sekitar 40 juta orang. Menurut peraturan presiden yang baru dikeluarkan, pelanggar akan dihukum dan tidak dapat menerima pembayaran bantuan sosial dan mendapatkan layanan pemerintah yang terkait, dan juga dapat didenda. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan perintah agar penolak vaksin diberikan denda sebesar 5 juta rupiah atau sekitar 10 juta NTD. Karena banyaknya orang yang terserang, pemerintah Indonesia juga sedang merundingkan apakah akan mengizinkan perusahaan swasta mengambil vaksin dari pemerintah untuk memvaksinasi karyawan perusahaan masing-masing. Pemandangan salju langka di Vietnam. Banyak orang Vietnam berharap mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung pemandangan salju yang sesungguhnya. Ini sama romantisnya dengan serial TV Korea klasik yang dikenal Winter Sonata. Bagi warga Vietnam, berpergian ke luar negeri untuk menikmati salju memang lebih mahal. Apalagi wabah global pandemik yang saat ini belum mereda.
dan bepergian ke luar negeri bukanlah pilihan yang utama. Namun, di Vietnam bagian utara, masyarakat setempat masih berkesempatan menikmati keajaiban hujan salju di kota Sapa, Provinsi Luoc Chai. Pada pertengahan Januari tahun ini, salju pertama turun di daerah pegunungan kota Sapa, membentuk tutupan salju dengan ketebalan sekitar 3 cm. Seluruh jajaran gunung, hutan, dan rerumputan tertutup lapisan salju. Salju merupakan ciri khas bendungan pasir di musim dingin. Setiap musim dingin, suhu di kawasan ini akan turun hingga 0 derajat, dan akan ada kabut putih serta awan. Jika ketika orang Vietnam teringat akan salju, pastinya mereka akan teringat dengan Sapa. Salju di Vietnam adalah fenomena iklim yang langka. Jadi, tidak peduli seberapa dingin cuacanya, banyak orang Vietnam akan pergi ke tempat Sapa untuk menikmati pemandangan salju setempat. Departemen Kepolisian Kota Tainan berinisiatif untuk memperhatikan dan mendukung penduduk warga baru. Liburan tahun baru adalah waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Namun tahun ini, akibat wabah COVID ini, banyak warga yang baru tidak bisa kembali ke kampung halaman masing-masing. Sebelum festival musim semi, cabang kelima dari Biro Kepolisian Pemerintah Kota Tainan mengunjungi kelompok orang asing Indonesia di daerah tersebut dan peduli dengan kondisi kehidupan mereka. Pada tanggal 7 Februari, Li Mingchang, Kepala Cabang kelima dari Departemen Kepolisian Pemerintah Kota Tainan, membawa petugas polisi ke tempat pertemuan untuk penjelasan keamanan lebih lanjut. Untuk memberitahu warga baru lebih banyak tentang konten promosi, polisi cabang kelima secara khusus membuat lembaran dengan isi multi bahasa. Kepala cabang, Li Mingchang, tidak hanya mengundang penghuni baru untuk makan teh telur, tapi juga mengucapkan damai untukmu dan selamat tahun baru, dan mengirimkan ucapan selamat.